Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumila dengan stambuk N1D1 19074, Prodi Sastra Indonesia, kelas genap. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint skripsi tentang teori semantik yang berjudul Makna Humoris dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Noe R. Nugroho. Bab 1 yaitu latar belakang, meliputi A. Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Kedua, dalam semantik, suatu bahasa dapat bersifat unik, tentunya dilihat dari budaya penutur bahasa tersebut. Ketiga, salah satu bentuk penggunaan bahasa secara tertulis adalah beredarnya jenis-jenis buku yang sering dibaca oleh manusia, salah satunya adalah cerita horor. Yang berikutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan jenis makna semantik yang membangun humor pada cerita dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Noe R. Nugroho. Adapun tujuan penelitian yaitu hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu linguistik khususnya di bidang semantik yang berkaitan dengan teks humor, dan penelitian ini dapat disajikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya. Yang bagian 4, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu linguistik khususnya di bidang semantik yang berkaitan dengan teks humor, penelitian sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya. 1.5 Definisi operasional. Poin yang pertama, sema ilmu tentang adalah makna kata pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata. Poin kedua yaitu makna adalah sesuatu yang berkaitan dengan maksud pembaca atau penulis. Yang poin ketiga yaitu humor adalah keadaan dalam cerita dan sebagainya yang menggelengkan hati, kejenakan, dan kelucuan. Selanjutnya itu bab 2, tinjauan pustaka. Berdasarkan pengetahuan penelitian yang melakukan penelitian ini belum ada penelitian terdahulu yang berfokus pada judul makna humoris dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Noe R. Nugroho. 2.2 Bahasa dan tutur. Ullman dalam Sumarsono 1977 21-24 menjelaskan bahwa para ahli linguistik memberikan definisi tentang bahasa yang bertentangan dengan bahasa dan tutur. Selanjutnya, perbedaan antara bahasa dan tutur. Yang pertama adalah bahasa adalah wahana komunikasi dan tutur yang selanjutnya tutur terdiri dari dua segi, yaitu fisik dan psikologis. 2.3 Pengertian semantik. Mendefinisikan semantik sebagai ilmu linguistik yang mempelajari arti atau makna dalam bahasa. Adapun jenis-jenis makna, yang pertama yaitu makna leksikal, makna gramatikal, makna konseptual, dan makna asosiatif, makna referensial dan makna non-vensial, makna konotatif, dan makna istilah. Bab 3 yaitu metode penelitian. Metode 3.1 Metode dan jenis penelitian. Yang pertama, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif. Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah data tertulis berupa kata dan kalimat yang mengandung jenis makna semantik yang membangun humor pada cerita dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Noe R. Nugroho. Bab 4 adalah hasil dan pembahasan.
Makna referensial adalah makna yang merujuk pada sebuah kata yang mempunyai referen atau sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata itu. Bab kelima yaitu penutup. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian mengenai jenis makna semantik yang membangun humor dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Noe R. Nugroho, maka dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut. Jenis makna semantik yang ditemukan berjumlah 5 jenis makna, yakni terdiri dari makna konseptual, makna referensial, makna asosiatif, makna istilah, dan makna efektif. Sampai di situ saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.